Sejak menuntaskan masa tugasnya sebagai wakil rakyat dan menyerahkan estafet politiknya kepada Vena Melinda kini tampil lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap bahaya rokok yang terus mengancam generasi muda, sebuah gerakan perlawanan kembali bangkit dan menyalakan semangat baru. Organisasi Wanita Indonesia Tanpa Tembakau resmi mengumumkan kembalinya ajang prestisius Putri WITT 2026, sebuah kompetisi yang sempat vakum selama beberapa tahun. Ajang ini dihidupkan kembali sebagai upaya memperkuat kampanye anti rokok dan menanamkan kesadaran sejak dini mengenai dampak buruk penggunaan tembakau. Dalam penyelenggaraan Putri WITT tahun ini, Vena Melinda mendapat kepercayaan penuh untuk menjadi garda terdepan di posisi humas. Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Vena dinilai memiliki pengalaman, rekam jejak, dan pengaruh publik yang kuat untuk memastikan pesan kampanye ini tersampaikan dengan luas dan efektif. Lantas, seperti apa perasaan Vena Melinda usai dipilih menjadi humas organisasi WITT? Dan seperti apa pula keseruan acara kemarin? Suapan pertama. Ya, alhamdulillah WITT ini kan sudah 30 tahun. Kebetulan saya memang baru ya, tapi saya melihat semangat dari ibu-ibu untuk bisa mensosialisasikan betapa bahayanya merokok, khususnya generasi muda. Apalagi kita lihat sekarang di Indonesia kan rokok itu lumayan ya, banyak sekali pengguna rokok dan yang paling kasihan perokok pasif. Jadi saya sebagai ibu juga ingin juga membantu bagaimana caranya kita bisa seperti di Singapura ya, bahwa ketat sekali kan peraturan di Singapura dan memang sanksinya diberlakukan dengan setegas-tegasnya. Artinya rokok itu ada tempatnya. Kalau di sini kan ya tahu sendiri ya, kayak saya dulu punya pengalaman di politik gitu ya, banyak sekali yang merokok, kemudian ada ruang-ruang rokok, tapi kita sebagai perokok pasif ini merasakan dampak. Jadi buat saya ya WITT itu mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan beberapa institusi pemerintahan seperti Kemenkes, BNN, karena kan dibilang tadi kan katanya rokok itu cikal bakal ke narkoba. Ya bisa benar bisa enggak sih, tapi intinya itu kan lifestyle yang tidak positif sih sebenarnya. Jadi buat saya ya mudah-mudahan dengan masuknya sebagai bidang humas bisa ikut berkarya lah buat masyarakat bahwa betapa bahayanya rokok itu dimulai dari kita, dari ibu, dan ini kan yang menang nanti kan akan jadi seorang ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi ikon bahwa merokok itu sebetulnya banyak negatifnya sih gitu, tapi kan ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ini juga ya, kesempatan dari beberapa institusi supaya bisa merangkul kita juga, melibatkan kita dalam semua acara organisasi kepemudaan. Dengan mengusung tema yang membakar semangat, asap yang padam, semangat yang menyala, ajang Putri WITT 2026 menjadi panggilan terbuka bagi para perempuan muda Indonesia berusia 17 hingga 22 tahun untuk tampil sebagai agen perubahan. Ajang ini bukan sekedar kontes kecantikan, melainkan ruang untuk melahirkan generasi perempuan yang berani bersuara dan peduli terhadap masa depan kesehatan bangsa. Bagi Vena Melinda, keterlibatannya dalam acara ini bukan hanya sebatas tugas, melainkan sebuah panggilan hati. Pengalaman panjangnya sebagai anggota dewan ditambah dengan keseharian yang kerap bersinggungan dengan lingkungan perokok, membuatnya memiliki kepekaan tersendiri terhadap isu bahaya tembakau. Ya itu tadi, kalau saya ke dapil ya, kalau saya mau ketemu konstituen laki-laki pasti penuh dengan asap rokok. Itu kan buat kita yang perokok pasif ya, akhirnya saya memilih bersama ibu-ibu. Tapi akhirnya saya tidak bisa mensosialisasikan program Nur Rakyat kepada bapak-bapak, karena bapak-bapak perokok itu kendala sih bagi kita politisi perempuan. Itu satu hal yang simpel nih. Kebetulan nanti juga kalau kita misalkan
misalkan sayap partai lah, kan banyak kan laki-laki merokok juga. Sementara sebenarnya kita kan ininya kan ke semua segmen ya. Tapi karena keterbatasan saya sebagai perempuan, akhirnya saya jadi banyak yang nggak bisa saya grab untuk sosialisasi ya, karena itu saya perokok pasif dong jadinya. Jadi ya memang kita pengen Indonesia tuh bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Dia merokok memang tidak dilarang, tapi ada tempatnya. Ya kalau memang bisa ya merokok itu dikurangi supaya keluarga kita itu tidak edik ya, karena kalau edik kan berdampak pada anggota keluarga yang lain seperti yang tadi itu yang dirokok mampu tapi beli makanan anak nggak mampu, itu kan banyak sekali terjadi gitu ya. Itu tadi karena saya mencontohkan saya pola hidup sehat tapi bisa tetap menjadi keren gitu kan. Itu dari muda juga saya waktu syuting banyak sekali yang merokok, tapi kan saya nggak pernah kepengaruh. Saya malah melipir cari tempat mana yang nggak ngerokok, sebenarnya semua orang ngerokok. Ya kerja seni, ya pokoknya hampir ke semua profesi yang menganggap rokok itu sebagai satu apa ya untuk membuat ide-ide, padahal sebenarnya sih nggak ada hubungannya. Pengalaman pahit yang pernah ia rasakan sebagai perokok pasif menjadi pelajaran berharga bagi Venda Melinda. Rasa sakit dan ketidaknyamanan itu ia jadikan acuan dalam mendidik kedua putra tercintanya, Ferrell dan Athala, agar menjauhi rokok dan memilih gaya hidup yang lebih sehat. Dan benar saja, prinsip yang ia tanamkan sejak dini terbukti membuahkan hasil. Ferrell sejak lama konsisten menjalani pola hidup bersih dan aktif berolahraga. Sementara Athala yang pernah mencoba-coba rokok di masa remajanya kini justru mengikuti jejak sang kakak. Dukungan dan edukasi yang sabar dari Vena membuat Athala berbalik arah, meninggalkan kebiasaan buruk dan mulai membangun pola hidup sehat. Alhamdulillah saya tidak sampai parah karena saya selalu menghindari. Tapi anak-anak saya karena nggak merokok, jadi saya nggak terlalu berdampak. Kalau dulu mantan suami ya merokok semua, makanya saya agak kurang nyaman dengan orang yang merokok sebenarnya. Ya untungnya anak-anak saya. Oh nggak pernah ya? Karena dari kecil kan memang dia lihat ya, kan saya kasih sosialisasi kalau merokok itu dampaknya begini, sebenarnya dia olahragawan banget. Begitupun Athala. Tadinya dia sempat coba-coba, tapi alhamdulillah sekarang dia lebih ngikut ke Mas Ferrell ya. Dia hidup sehat. Saya karena nggak ngerti jenis rokok, jadi saya nggak bisa komentar apa bedanya. Tapi yang saya tahu semuanya kayaknya punya dampak. Jadi menurut saya kalau kita mau umur panjang di usia nanti seperti saya masih bisa punya jantung yang sehat, paru yang sehat, itu investasi. Kalau kita sayang sama diri kita ya kita harus memilih lifestyle macam apa. Ya itu semua dari muda.